Oke, selamat datang di Ada Apa Dengan Politik. Saya Rian Fahardi akan membahas kondisi perpolitikan kita seminggu belakangan ini. Jadi berita yang pertama, Wakil Pimpinan KPK meminta doa kepada masyarakat agar tidak kena hack oleh Bjorka. Ya, sebagai warga negara yang baik, kami pasti doakan kok Pak, agar Bapak dan anggota KPK lainnya ini tidak kena hack oleh Bjorka. Tapi yang namanya doa, itu pasti ada yang dikabulin dan ada juga yang nggak dikabulkan. Syukur-syukur jika doa Bapak ini dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kalau nggak dikabulin, ya mau gimana lagi? Apakah Bapak akan menyalahkan kami karena tidak mendoakan dengan baik? Rasanya nggak etis sih Pak. Tapi jangan-jangan Bapak lagi menyinggung atau lagi berharap dengan lembaga lain agar bisa mengatasi permasalahan Bjorka ini. Ya, meskipun Bapak dengan berdoa seperti ini tuh kesannya sudah pasrah dan putus asa kepada lembaga sebelah karena takut tidak bisa mengatasi permasalahan ini dengan baik. Dan masalahnya kasus Bjorka ini sudah banyak menyerang petinggi negeri dan salah satunya adalah Pak Presiden Jokowi. Jadi wajar aja gak sih kalau wakil pimpinan KPK ini takut dihack oleh Bjorka. Jadi biar Bapak dan anggota KPK ini bisa agak lebih tenang, ayo guys kita doain bareng pimpinan KPK ini dan semua yang membutuhkan doa. Jadi ayo kita doain bareng. Kita sama-sama bilang amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Bapak dan anggota KPK lainnya tidak kena hack oleh Bjorka. Amin. Semoga lembaga lain bisa mengatasi permasalahan Bjorka ini. Amin. Semoga lembaga lain bisa menjaga dan memperketat keamanan sistem cyber negara kita. Amin. Semoga yang bilang data kita aman itu benar-benar aman, bukan cuma omong kosong. Amin. Dan terakhir, semoga pemerintah kita bisa berbenah agar kita tidak doa bersama lagi kayak gini. Amin. Oke, kita berita ke selanjutnya. Jadi Pak Presiden Jokowi dianggap layak kembali maju di gelaran Pilpres 2024 nanti sebagai cawapres. Perkataan ini muncul dari beberapa orang yang menerangkan bahwa Pak Jokowi sebenarnya boleh maju menjadi cawapres di Pilpres 2024 nanti. Ya, tapi kesannya kalau Pak Jokowi maju lagi, udah kayak 3 periode gak sih? Bahkan KPU pun udah ngasih tahu kalau Pak Jokowi sah-sah aja jika menjadi cawapres di 2024 nanti. Cuma pilihannya mau atau enggak. Meskipun sebelumnya ketika isu 3 periode ini muncul, terjadi banyak penolakan. Pak Jokowi pun sudah merespon jika tidak ingin maju di gelaran Pilpres 2024 nanti. Saya juga setuju sih dengan pilihan Bapak, dengan alasan apakah Bapak masih punya peluang untuk menang di Pilpres nanti. Dan kita fair-fair aja, ya sistem pemerintahan memang pasti ada baik dan yang buruknya. Tapi masih banyak janji yang belum terrealisasi mulai dari tahun 2019 kemarin sampai hari ini. Ya, kita positive thinking aja. Kalau Bapak ini memang benar-benar sibuk atau lagi ngeprioritasin IKN. Maksudnya yang lagi mendesak untuk diselesaikan. Dan alasan yang kedua, supaya memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Karena ada begitu banyak saya pikir calon-calon pemimpin yang juga patut untuk diuji untuk menjadi capres ataupun cawapres di 2024 nanti. Lagian Pak Jokowi ini kan udah 2 periode. Saya pikir 2 periode itu udah cukup Pak. Ya sama dengan program KB 2 anak itu cukup. Ya harusnya 2 periode udah cukup. Tapi kalau mau Bapak periodenya banyak ya sah-sah aja sih Pak. Tapi kita berkaca ke sebelumnya periodenya banyak di demo besar-besaran sampai turun dari jabatan. Gimana Pak? Oke, selanjutnya PDIP mau Pilpres 2024 nanti itu hanya diikuti oleh 2 paslon saja. Jadi Sekjen PDIP Pak Hasto Kristianto itu bilang kalau Pilpres 2024 nanti itu idealnya hanya diikuti oleh 2 paslon saja dan 1 putaran aja. Ya, alasannya agar pelaksanaannya lebih demokratis, cepat dan kredibel. Kemudian dari sisi lain, dari partai oposisi Demokrat, Presiden ke-6 kita Pak SBY itu turun gunung karena beliau merasa khawatir
akan ada kecurangan di Pilpres 2024 nanti. Ya, beliau merasa bahwa akan ada tanda-tanda tidak adil dan tidak jujur pada gelaran Pilpres nanti. Dan partai oposisi jangan harap bisa mengajukan nama untuk Pilpres nanti, karena sudah ada pengaturan untuk cawapres dan capres nanti. Jika memang ini benar, ini menjadi alarm tanda bahaya bagi kita semua dan bagi demokrasi kita. Kalau jadinya gini, bukan hanya Pak SBY yang harus turun gunung, tapi kita juga harus ikut andil terlibat dalam mengawasi pemilu nanti. Cuma menurut saya yang menjadi permasalahannya adalah ketika nama-nama yang muncul dan dimunculkan cuma itu-itu aja. Seolah dari Sabang sampai Merauke tidak ada lagi nama pemimpin yang siap untuk diuji dan punya gagasan yang lebih. Yang kita tahu, paslon ini sudah terpilih dan ketika sudah saatnya tiba, kita cuma disajikan dan disuguhkan capres dan cawapres yang sudah disediakan. Karena penting untuk kita mengikuti dan mengawasi bagaimana proses perjalanannya pemilu nanti agar tidak ada kecurangan yang mengelabui. Karena kita ingin melahirkan presiden yang memang layak untuk memimpin, punya visi ke depan, gagasan. Ya, bukan dilahirkan atau hasil dari settingan. Karena ketika melihat kejadian seperti ini, bukan hanya Pak SBY yang harus turun gunung, tapi seluruh rakyat Indonesia harus turun gunung dan mengikuti proses pemilu ini berlangsung dengan baik. Oke, berita selanjutnya Pak Effendi Simbolon baru-baru ini bikin ramai karena pernyataannya yang bilang kalau TNI ini kayak ormas. Inilah pentingnya kita menjaga ucapan karena kita nggak tahu akibat atau buntut dari ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita ini. Seperti kasus dari Pak Effendi, beliau awalnya bilang kalau TNI ini tidak ada keharmonisan antara pemimpin TNI dan Kasat, jadinya kayak ormas. Nah, buntut dari pernyataan tersebut, banyak protes yang datang dari anggota TNI yang merasa kalau pernyataan dari Pak Effendi ini mencoreng nama baik dan harga diri seorang anggota TNI. Dari omongannya tersebut, Pak Effendi sampai diteror, keluarganya diancam, dan mungkin sampai hari ini tidurnya tidak nyaman. Tapi sampai sekarang mungkin kita nggak tahu itu ancamannya datang dari siapa. Dan akhirnya Pak Effendi pun mau meminta maaf, bahkan sampai ingin sembah kaki TNI. Dari kasus ini harusnya kita belajar kalau omongan kita itu bisa menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Apa yang dirasakan oleh Pak Effendi mungkin saja bisa terjadi ke kita di kemudian hari kalau kita tidak mampu menjaga ucapan yang keluar dari mulut kita. Menurut saya, hari ini memang kita bebas untuk berpendapat, bebas menyampaikan aspirasi kita di ruang publik, kemudian bebas juga mungkin ngatain orang ya. Tapi harus ingat dengan segala konsekuensinya. Memang bagus untuk berani bersuara, berani berbicara, tapi penting untuk berani bertanggung jawab. Oke, berita selanjutnya salah tangkap Bjorka. Awalnya beredar kalau Bjorka ini orang Cirebon, kemudian mengerucut menjadi orang Madiun. Kemudian pria di Madiun ini pun diperiksa dan terakhir dipulangkan. Tapi setelah beredar kabar dipulangkan, ternyata tiba-tiba dijadikan tersangka. Karena diduga pria di Madiun ini terlibat membantu aksi Bjorka. Tapi kan bukan Bjorka yang ditangkap. Kemarin pemerintah bilang kalau Bjorka ini hacker pemula, gak usah dipusingin, data yang ia bocorin juga data biasa, tidak terlalu berbahaya dan publik harus tenang. Gimana publik mau tenang kalau udah sasaran gini? Tiba-tiba banyak tukang bakso, maksudnya polisi yang parkir di depan rumah. Padahal di dalam rumah cuma main game Zuma dan jualan es doang. Next mungkin yang bisa ditangkap itu penjual cireng atau somai. Kalau hacker pemula harusnya bisa ditangkap dari kemarin. Pemerintah harusnya jangan asal menenangkan. Kalau udah salah sasaran akan timbul kekecewaan yang akan melunturkan kepercayaan. Jadi yang nggak bikin kita percaya sebenarnya salah pemerintahan itu sendiri. Jadi lebih baik kejujuran. Kalau keamanan cyber negara kita itu memang lemah, titik, gak usah banyak alasan. Kenapa lebih banyak yang percaya kepada Bjorka dan distrust kepada pemerintah? Karena komunikasi publik yang dihadirkan oleh pemerintah itu lemah. Narasi yang dibangun itu tidak konsisten dan tidak sesuai dengan pengaplikasian sehari-hari. Sebagai contoh, pemerintah kita bilang data kita aman, tahu-taunya data kita banyak yang dijual di pasar gelap. Kemudian banyak yang tiba-tiba terdaftar menjadi anggota partai. Kemudian selanjutnya bilang hacker pemula, tahu-taunya salah sasaran.
Tapi jangan sampai lupa dengan kehadiran Bjorka, ada banyak isu yang bergulir di belakang. Apa kabar kasus Verdi Sambo, di mana Komnas HAM belum bisa pastikan kalau Verdi Sambo ikut menembak Brigadir J. Kemudian apakah BLT subsidi BBM sudah sampai ke tangan yang tepat? Ya, kita harus mengawal kasus-kasus ini. Jangan sampai pandangan kita teralihkan hanya karena fata morgana yang ilusi dan sesaat. Terima kasih sudah menonton Ada Apa Dengan Politik seminggu belakangan ini. Jangan lupa subscribe YouTube Komisi.co untuk update soal kondisi perpolitikan bangsa kita hari ini. Saya Rian Fahardi, pamit undur diri. Dan jangan lupa, debat tetap pakai adab ya.